Dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa meringankan langkah kita bersama-sama datang ke acara takziah. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, panutan kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, Sayyidina wa Habibina wa Qudwatuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengajarkan kepada kita Islam, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, yang membawa kita semua dari kegelapan jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang dengan sinar iman. Maka sebagai balasan atas perjuangan beliau, atas jasa-jasa beliau yang tak terhingga kepada kita, maka marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, orang tua saya Al Ustadz Haji Abdul Jalil Gebua. Yang saya hormati Bapak Haji baru pulang haji, Pak Guru Haji Rahman Abdul Rahman, Pak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya keluarga besar Al Khairat yang pada malam hari ini berduka dengan meninggalnya bapak dari salah seorang staf di SMP Al Khairat Parigi. Sebenarnya saya punya acara malam ini di Pelawa. Ada mantan Babin Saturwe yang meninggal itu dekat Seltom ini. Cuma saya bilang, aduh saya duluan di sana. Ya, saya lebih utamakan di sini. Kenapa? Karena di sini orang akhirat. Jadi sama-sama kita. Ya. Insya Allah saya bilang saya malam ketiga besok. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita datang kumpul seperti ini dalam satu bingkai acara yang namanya takziah. Azza yu'azzi ta'ziyatan, isi masdar, artinya menghibur. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah ada tuntunan, adakah ajaran, adakah dalil yang menjelaskan tentang takziah ini? Karena sekarang ini zamannya orang minta dalil. Baru belajar saja agama baru 1 tahun, kalau dengar bilang apa dalilnya? Kalau tidak dia bilang bid'ah. Seolah-olah dalam agama ini cuma bid'ah yang ada dengan sunnah. Padahal dalam agama kita ini ada haram, ada mubah, ada mustahab, ada makruh. Jangan dikit-dikit bid'ah. Tanyakan dulu apa, kan begitu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa itu takziah? Takziah ini mari kita lihat dalam kitab. Dalam kitab, beberapa kitab, literatur kitab, antara lain dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi. Ini kitab yang standar dan hampir semua pondok pesantren diajarkan ini. Saya baca kitab ini pertama belajar di pesantren Madinatul Ilmi Al Khairat Dolo. Itu pertama diajar sama Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al Jufri, ketua utama Al Khairat. Beliau ajarkan kita kitab itu. Sampai saking pentingnya kitab ini sampai guru tua atau pendiri Al Khairat mengatakan, Bai'id-dar ishtaril adhkar. Kalau tidak ada uang beli kitab ini, jual rumahmu, beli kitab ini. Ishtaril adhkar. Bai'id-dar ishtaril adhkar. Jual rumah, beli kitab ini. Al-adhkar itu muatannya semua, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya diatur Bapak-bapak Ibu. Adab-adab, doa-doa, doa bangun tidur, doa cuci muka ketika bangun tidur, doa ketika melihat langit, semua ada, ya. Doa istinja, penting sekali. Dalam kitab Al-Adhkar ada di situ babut takziah, bab menjelaskan tentang takziah. Maka di sini ulama pengarang kitab ini Al-Imam Muhammad Syarafuddin An-Nawawi, beliau menjelaskan la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat dari semua ulama mengatakan bahwa takziah itu adalah mustahab. Takziah itu adalah sesuatu yang disunnahkan, di atas sunnah malah, hampir-hampir wajib.
Kalau sunnah, ya mungkin di bawah sedikit. Tapi ini mustahab, sudah hampir wajib. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rawahul Baihaqi dan Turmudi oleh Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi. Beliau menjelaskan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma azza musaban, barang siapa yang datang ke acara takziah, falahu ajru mithlu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengadakan takziah. Itu dalil pertama. Dalil kedua, man yu'azzi ahahul muslim, barang siapa yang datang di acara takziah akhahul muslim, saudaranya yang muslim, yuksi yaumal qiyamah min hulalil karamah, maka Nabi nanti di hari kiamat dia akan dipakaikan pakaian kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang di sini ibu-ibu, kita duduk 1 jam, 15 menit, 20 menit kita duduk takziah ini pahala besar. Pahala besar, ya. Jadi mudah-mudahan kita datang di sini dengan niat takziah. Apalagi orang-orang yang menyiapkan ini, menyiapkan semua tempat, menyiapkan makanan, minuman dan sebagainya. Lalu bagaimanakah masalah minuman, makanan yang dimakan ketika acara takziah seperti ini? Kalau seandainya makanan yang kita makan ini memberatkan orang yang meninggal dunia, yang keluarga yang ditinggal maksudnya, maka tidak boleh kita makan. Apakah ada dalilnya? Ada. Ketika Sayyidina Ja'far, siapa Sayyidina Ja'far? Itu pamannya Nabi, sepupu Nabi, meninggal dunia, maka Nabi berkata kepada para sahabat, at'imut ta'ama li ali Ja'far, bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka baru ditinggal keluarganya, mereka tidak bisa masak, mereka tidak bisa bikin kue, kamu yang bikinkan. Kalau begini modelnya, Pak, silakan kita makan, malah menjadi sedekah. Ya, saya dengar-dengar tadi kan seperti tradisi kita di Parigi sini, Dolago, kalau ada orang meninggal dunia ada yang bawa kue, ada bawa gula, ya. Kan kita tidak bebankan kepada keluarga. Kalau seandainya keluarga ini istrinya yang bikin ini kue, tidak boleh kita makan. Istrinya yang bikin, wah ini orang lagi sedih, mau urusan bikin onde-onde, mau bikin kue, kan begitu. Tidak boleh kita makan. Tetapi kalau ini dikumpul oleh kita semua, alhamdulillah, setiap yang kita makan jadi sedekah. Suatu saat ada seorang sahabat Nabi, dia katakan sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi, ummi matat, mamaku meninggal, apa anta saddaq alaiha, bolehkah saya bersedekah atas nama mama saya, atas nama ibu saya yang meninggal? Maka kata Rasul, balah, silakan, silakan kalau kamu bersedekah. Dia tanya lagi, ayu sadaqati afdal, ya Rasul, sedekah apa yang paling afdal untuk orang yang meninggal dunia? Maka Rasul mengatakan, sakil ma, memberi orang yang datang melayat keluarga mamamu itu, berikan dia air minum. Itu sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Ini bukan lagi air minum, sudah dengan kue-kuenya. Insya Allah semuanya mendapatkan sedekah yang kita niatkan untuk almarhum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah dalil takziah. Maka takziah dari zaman dulu, dari zaman abah saya, zaman Ustadz Musa Jalil ini, sudah digalakan di Parigi Motong ini. Takziah itu banyak bentuknya, Pak. Takziah itu bisa bentuknya ceramah seperti ini. Takziah itu bentuknya mengaji Al-Quranul Karim. Karena kata Rasul, kalau kamu punya keluarga meninggal dunia, faqra'u, maka bacakan dia Al-Quran. Berapa Al-Quran? 30 juz. Bacakan. Kalau mungkin kita ini kurang orang, satu rumah ada 7 orang, tapi yang lancar cuma 2 orang. Yang selain begini membaca Quran, jauh. Kapan habisnya ini? Ya, ada juga yang masih batate-tate. Kalau begini keadaannya, pakai pemain transfer, ya. Banyak pemain transfer dari Dolago sana, dari Panti Parigi sana, ya. Pemain transfer, jangan cuma bola voli, bola kaki ditransfer. Mengaji ditransfer juga. Kan begitu Bapak Ibu-ibu, supaya apa? 30 juz hatam. Baik, ya? Tidak mampu, mungkin karena kesempatan tidak ada.
Maka kata Nabi, faqra'u Yasin. Bacakan dia surah Yasin. Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Yasin liman kuriat alaih. Yasin itu apapun yang kita niatkan. Cuma sekarang orang banyak salah tempat. Kalau ada orang mau meninggal dunia, ambil Yasin. Seolah-olah ini cuma mau pakai orang meninggal dunia itu Yasin. Ada orang kemasukan, bacakan Yasin. Padahal apa saja niat kita, Pak. Kita niat supaya kita punya usaha berkah, baca Yasin malam-malam. Ya, kalau kita niatkan supaya anak kita cepat dapat jodoh, bacakan Yasin, kasih minum airnya. Yasin ini semua. Cuma bapak-bapak ibu-ibu, masyarakat kita ini sampai biasanya ulama-ulama lain itu marah karena masyarakat kita sekarang ini kalau buka Quran cuma baca Yasin toh. Akhirnya yang lancar di Quran itu cuma Yasin. Seolah-olah Al-Quran cuma Yasin. Nah ini kita mulai baca lah, mulai dari Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi, sampai jangan setiap buka Quran baca Yasin, setiap Al-Quran baca Yasin. Yasin itu kalau tidak mampu baca Yasin, kata Nabi, ya Rasul tidak mampu baca Yasin, faqra'u ummul kitab. Bacakan orang yang meninggal dunia ummul kitab, Al-Fatihah. Maka dikirimkan Al-Fatihah ila hadatin Nabi. Saya kirimkan Fatihah ini kepada Nabi. Nabi itu ibarat tukang pos. Pak, Ibu, kita mau kirim undangan, mau kirim surat, mau kirim barang biar sampai di Amerika. Apalagi zaman sekarang ini. Ada Tiki, ada JNE, ya, kilat ini banyak sekali. Biar sampai di Amerika, mau kirim di Mekah, bisa. Asal alamat jelas. Sekarang kita mau kirim Fatihah, alamat mana? Oh, alamat sepinya Papa. Iya, kau tahu di sana. Ya, ini di alam namanya alam gaib, alam kubur. Kita tidak pernah ke sana, betul Pak? Semua kita ini tidak pernah masuk di kubur. Jadi kita belum tahu jalannya ke sana. Bagaimana mau lewat lampu merah kah dia, belok kanan kah itu? Maka kita pakai alamat jelas. Alamat jelas kirimkan kepada Nabi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum. Sebut namanya supaya jelas kan begitu. Tapi Nabi yang bawa. Insya Allah sampai. Insya Allah sampai bapak-bapak ibu-ibu. Siapa bilang tidak sampai? Sampai insya Allah. Kalau almarhum Akang, saya punya ini Akang, orang-orang akhirat tahu itu. Akang itu Ustadz Makmur. Ada yang pernah tanya sama dia, Ustaz Makmur, Akang, itu kalau baca Fatihah sampai kah sama orang meninggal dunia? Jadi Akang bilang sampai. Apa ada buktinya kah? Itu sampai. Sampai itu khatam Al-Fatihah. Jadi Akang jawab juga karena dia pakai otak, maka dijawab pakai otak. Kalau ente tidak percaya sampai itu Al-Fatihah, ente mati dulu. Nanti saya yang kirimkan Fatihah dari sini. Kalau tidak sampai SMS tidak sampai itu Al-Fatihah. Pak, kalau kita baca Fatihah, Al-Fatihah, suara kita ke sana. Apakah pernah ada itu Al-Fatihah tak pulang-ulang sama kita? Pernahkah ini suara kita ini tak pulang? Saya mau tanya, kita punya suara ini, halo, larinya kemana? Kalau dia tidak sampai, tidak ada alamat yang dia tuju, pasti tak pulang-ulang kemari. Macam di hutan, halo, macam orang Mbak Eho, itu mungkin tak pulang kemari dia. Tapi selama kita Al-Fatihah, insya Allah sampai, ya. Karena begini Pak, Bu, ini kita masuk di alam barzah. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Antara dunia, ini akhirat, ada dalam Al-Quran surah Ar-Rahman disebut barzah. Barzahun. Apa itu barzahun? Artinya dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Dinding pemisah inilah disebut barzah alias alam kubur. Alam kubur di situ. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita masuk di alam kubur, yang bisa menembus di alam kubur tidak ada. Teknologi Amerika, teknologi yang paling canggih di dunia ini tidak akan pernah bisa menembus ke alam kubur. Tidak ada. Mau pakai apa ke sana Pak? Tidak bisa. Yang bisa cuma doa. Maka kita kirimkanlah doa. Ya, Bu, kalau ada orang meninggal, kita mulai bicarakan tentang orang meninggal ini saja ya, karena memang judulnya takziah.
Ketika ada orang meninggal, maka ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu semua kita sudah tahu. Kalau sampai tidak dilaksanakan, satu kampung Dolago ini berdosa. Maka di mana-mana takziah saya sampaikan, orang tua yang pintar, yang tahu caranya kasih mandi mayat, ajar sama yang muda. Kalau yang kasih mandi mayat laki-laki banyak. Yang kurang sekarang ini kasih mandi mayat perempuan. Hanya baku transfer. Yang meninggal di Dolago mungkin ambil dari sana. Susah sekali. Ya. Karena kasih mandi mayat ini ada tata caranya. Bukan basiran bunga ini. Ya. Ada pernah saya lihat orang kasih mandi kayak basiran bunga. Itu basiran bunga namanya. Ya. Ada tata caranya. Tata cara mandi mayat yang diutamakan ta'mimul ma' fil badan fil janazah. Meratakan seluruh anggota tubuh jenazah itu, tidak ada satu helai pun, tidak ada satu anggota tubuh pun yang tidak kena air. Ini kan perlu ilmunya. Maka kalau di Jawa, di kota-kota besar ada tempat kasih mandi jenazah. Sama saya juga ada di Al-Herat bantuan pemerintah itu, kasih mandi jenazah, dia punya itu, tapi tidak laku. Kenapa tidak laku? Orang biar tidak boleh pakai begitu, Ustadz. Harus taruh di pala-pala. Saya bilang itu tradisi. Boleh. Kalau kalian yakin taruh di pala-pala itu kena semua air. Tetapi kalau tidak, siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu. Lebih bagus kita menjaga. Kalau betul taruh di pala-pala sebagai bakti kita kepada orang tua kita, taruh di pala-palamu. Kasih mandi jenazah. Tapi usahakan jangan sampai ada. Itu kan ibaratnya sama dengan mandi janabah itu. Sama dengan mandi besar. Ya, harus kena semua. Maka betul-betul harus hati-hati di situ. Maka kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, summa fakatamahu alaih, kemudian dia menyembunyikan semua kekurangan daripada jenazah itu, maka dia akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dimandikan dengan air za'faran nanti di surga. Subhanallah. Kira ini orang kasih mandi jenazah tidak banyak pahalanya? Banyak sekali pahalanya. Jadi kita kalau datang orang meninggal, apa yang kita bikin? Kalau kita tidak tahu kasih mandi jenazah, pergi gali kubur. Siapa menggali kubur, maka setiap tetesan keringat yang dia keluarkan menggali kubur saudaranya, maka Allah akan gantikan itu dengan pahala. Jadi gali kubur saja banyak pahalanya, Pak. Kalau mau cari pahala di Islam ini, gampang sekali. Kalau ada orang meninggal dunia, pergi gali kubur. Cepat pulang-pulang dapat pahala. Mana hadisnya? Man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan janazah, fasum yusalli alaih, bukan cuma dia saksikan jenazah, tapi dia salat bersama jenazah itu. Dia salatkan jenazah itu, falahu qirat, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana, barang siapa yang menyaksikan jenazah lalu dia ikut juga ke kubur, menguburkan itu jenazah, falahu qiratan, maka dia mendapat 2 qirat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, wa mal qiratan? Ya Rasul, apa besar, bagaimana besarnya pahala 2 qirat itu? Maka Nabi mengatakan, al qiratani mislul jabalainil azimain. Pahala 2 qirat itu besarnya laksana 2 buah gunung yang besar. Mau cari pahala di Islam, pergi tanpa orang meninggal dunia. Pergi tanpa orang meninggal dunia. Tapi dengan syarat, kalau ada orang meninggal dunia, apalagi masih ada mayat di situ, maka yang kita pakai 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ini tidak, ada mayat situ kata-katawa di situ. Borok-borok, ha. Ada mayat. Tidak boleh, Pak. Malaikat itu masih ada dalam rumah kita itu. Kalau malaikat ada mayat, ada jenazah, malaikat itu kita tidak lihat. Ratusan ribuan mungkin yang berada di rumah itu. Baru kita ketawa-ketawa saja. Maka kalau kita datang di acara orang meninggal, kalau kita tidak bisa baca Quran, baru diam. Itulah bedanya datang di acara meninggal dunia dengan pilih anggota dewan. Kalau pilih anggota dewan, jangan yang 4D. Datang, duduk, dengar, diam, terima gaji. Nah, apa yang guna dipilih dia? Kan begitu. Tapi kalau kita mau datang di acara takziah begini, duduk, diam, bapak-bapak ibu. Setelah itu, setelah dimandikan, maka kita masuk mengkafani mayat.
Mengkafani mayat kan sudah ada aturan-aturannya dalam agama kita. Ya, laki-laki 3 lapis. Cuma sekarang banyak yang pakai sudah 5 lapis. Dan orang tanya bagaimana itu Ustaz? Terserah. Yang penting jangan sampai 10 lapis, so kayak robot itu. 3 lapis aturannya, ya. Kalau perempuan boleh 5 lapis sampai mulai dia punya pakaian kerudung dan sebagainya, 5 lapis boleh. Laki-laki 3 lapis, ya. Ada tata caranya membungkusnya. Kalau kita tidak ajar sama anak-anak kita, Pak Bu, nanti kita mati dia bungkus kayak dalam patoboli. Ika atas, ika bawah, selesai. Berangkat. Tidak ajar. Tidak mau ajar sama anak-anak. Lalam patoboli kita. Nauzubillahi min zalik, ya. Maka diajar. Siapa mau diajar? Anak kita sendiri. Sini kau. Kalau papa mati kau babungkus, begini caranya. Ajar tata caranya membungkus, ya. Berikutnya apa lagi? Setelah itu kasih mandi jenazah tidak semua bisa. Mengkafani mayat tidak semua bisa. Semua bisa itu, semua bisa berkesempatan, yaitu mensolatkan jenazah. Sekarang menyolatkan jenazah, apa susahnya? Tidak lama, tidak baruku, tidak bersujud. Yang dibaca pelan-pelan saja, pendek-pendek saja. Takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah ampuni kasihan dosanya ini. Muhammad Nur Damar itu di muka itu. Begitu sah. Yang penting Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah jangan diganti dengan bahasa Indonesia. Salawat jangan diganti dengan bahasa Indonesia. Kalau doa boleh. Mau pakai doa apa saja boleh. Allah tahu semua. Sedangkan bahasa semut Allah tahu, bagaimana bahasa kaili, bahasa bugis, bahasa sanger. Ya, Allah tahu semua itu Pak. Kan begitu. Yang penting selesai itu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita sholatkan jenazah, pulang-pulang kita dari menyolatkan jenazah dapat 1 buah gunung yang besar. Pahala. Mau cari pahala pe jauh-jauh, ke sana. Itu yang sedikit-sedikit saja begitu besar pahalanya. Yang di samping rumah kita. Cuma sekarang ini tidak. Kalau ada orang menyolatkan jenazah, kita menonton. Nah, ini yang bahaya. Rugi. Daripada kita cuma menonton orang sembahyang, lebih baik kita sembahyang juga. Dapat pahala. Keempat, setelah disolatkan, masuk di kubur. Ini yang perlu dijelaskan sedikit. Kubur, mengantar jenazah, itu adabnya jenazah di depan. Pengantar di samping kanan, samping kiri, di belakang. Banyak sekarang di sini tidak mungkin di Parigi. Jenazah sudah akan diberangkat. So kesana sama duluan. Baru jenazah sampai mau amu. Bagaimana? Duluan Ustaz dikubur. Tidak dapat pahala begitu. Percuma, bikin capek. Karena Nabi sudah mengatakan mengiringi summa atba'ahu. Namanya mengiringi jenazah orang di belakang, bukan di muka. Ini tidak duluan, baku rujuk ke kubur dulu. Baru jenazah siapa kamu bawa ke sana. Ini jenazah yang ada di belakang. Ada lagi yang banyak itu. Ini antar jenazah, ini katawa juga, na'udzubillah misalnya. Bawa itu sambil katawa. Di mana-mana saya bilang, tidak ingat mati kah kamu ini? Itu jenazah di bawah ini katawa juga, la ilaha illallah. Berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu. Karena ini jenazah. Nabi saja ketika duduk begini, Pak. Ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Duduk lagi. 10 menit kemudian ada lagi jenazah, berdiri. 10 menit kemudian berdiri. Sahabat tanya, jangan Rasul. Rasul mengatakan kenapa? Yang 2 tadi itu orang Islam. Yang barusan lewat ini orang Yahudi. Jangan Nabi berdiri. Katanya Nabi, saya bukan menghormati itu mayat. Itu apa saya hormati dia? Sudah mati. Tapi saya menghormati malaikat yang mengiringi dia. Jadi biar orang Kristen, biar orang Bali, kalau lewat depan kita itu jenazah, berdiri kita Pak. Itu hukumnya. Jadi kalau ada ambulans itu ngiung, berdiri. Ya, berdiri sebagai apa? Malaikat ada di situ. Masuk ke kubur. Sampai di kubur kita kafani. Kubur itu fungsinya pertama, kata dalam beberapa kitab dijelaskan, kubur itu menghilangkan bau dan jangan sampai binatang-binatang bisa mengambil itu. Taruhlah di kubur. Kubur 13. Betul? 13.
Rukun sholat 13 rukun sholat. Kita mati rukun 13 tetap juga. Mana itu? Kubur. 1 di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Hitung di atas. 5, 6, 7, 8. Ditaruh lagi papan. Apa namanya itu? Papan apa namanya? Ya, papan dinding ari. 8, 9, 10, 11, 12. 13-nya mana? Muhammad Nur masuk satu. Orang kalau tidak sembahyang, tidak ada rukun 13-nya, itu kurang dalam sholat. Dalam matinya nanti. Kenapa? Karena itu rukun 13 sholat, sampai mati di bawah terus itu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, setelah itu bapak-bapak, ketika sudah selesai, ini yang banyak sedikit ada koreksi. Ketika selesai seseorang itu, mayat itu belum ditaruh dalam tanah, maka kita tidak boleh duduk. Jangan duduk. Kenapa? Karena mayat belum di tanah. Kecuali mayat sudah di tanah, sudah ditaruh itu tanah sudah dikasih masuk, boleh kita duduk. Jangan mayat baru mau diatur-atur, masih gali-gali kita sudah duduk. Bisa. Itu yang banyak sedikit dikoreksi di masyarakat. Yang kedua, kubur itu setelah semuanya sudah selesai, maka sunnah hukumnya orang yang ada di situ yang tidak sempat menggali kubur, dia ambil tanah. Dulu, waktu saya masih sekolah, saya bingung itu saya punya apa. Kalau ada orang meninggal, dia ambil tanah 1 genggam begini. Baru dia buang. Ambil lagi. Buang. Sampai 3 kali. Saya kira cuma main-main buang begitu saja. Padahal ada doanya itu ya. Ada doanya Pak. Jadi ketika ada orang sudah meninggal, sementara jenazah itu ditaruh tanah, kita ambil 1 genggam, bacanya minha khalaqnakum dalam Al-Quran itu. Surat Thaha kalau nggak salah. Minha khalaqnakum. Dari tanah ini kalian diciptakan. Wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum. Dan dari tanah ini kalian akan dikembalikan oleh Allah. Wa minha, yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu yang ketiga. Setelah itu selesai semuanya, maka dalam kitab fikih yang cukup besar, yaitu kitab fikih Fathul Mu'in, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau seorang murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani. Beliau menjelaskan dalam kitab itu, wa yusannu sunnah hukumnya an wada'a ba'dil jarida, untuk menancapkan di kubur itu pelepah yang masih hijau littiba, mengikuti Nabi SAW. Nabi ketika kalau ada mengubur orang, dia ambil daun pelepah kurma yang masih hijau, yang masih mentah, dia taruh, dia patok di situ. Ya Allah, selama ini masih mentah ya Allah, ringankan siksanya ini. Jadi orang tua sekarang tidak ada pelepah kurma di Parigi, di Dolago, dia pakai daun balacai. Baru kamu bilang bid'ah. Makanya tanya dulu. Bukan bid'ah itu, memang ada ajarannya. Ditaruh pelepah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Selama, tapi jangan yang kering. Yang masih kalau perlu yang masih baru dipotong, masih muda, taruh di situ. Niatnya selama ini pelepah belum kering, insya Allah Allah akan ringankan siksanya. Kemudian waqisa an al-warda, dikiaskan juga untuk menaruh bunga. Nah ini ada juga pendapat sekarang mengatakan taruh bunga itu tidak ada ajarannya. Betul. Kalau setiap kita mau pergi ziarah kubur bawa bunga, itu tidak ada ajarannya dalam agama. Tetapi kalau pertama kali itu dikubur, maka Nabi SAW ajarkan ditaruh tumbuhan yang harum supaya memancing malaikat. Maka di sini orang pakai biasa apa namanya itu? Daun ya itu yang harum-harum. Daun pandan ditaruh, itu ada ajarannya. Cuma syaratnya wa yuhramu an ahada, diharamkan hukumnya mengambil barang-barang yang ada dalam kubur sebelum dia kering. Jangan itu bunga kita taruh hari ini, besok kita ambil bawa pulang ke rumah sebagai berkah, itu haram Pak. Kasih biar dia kering di situ. Itu pelepah kurma, pelepah apa semua kasih kering di situ. Karena itu memang ada niat dan tujuannya. Ada niat dan tujuannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian sebagai orang yang meninggal dunia ini, kita bersama-sama marilah berupaya untuk mengajarkan anak-anak kita. Disinilah fungsinya pendidikan agama, ya.
Di mana-mana tempat saya bilang mengatakan agama itu penting sekali. Kenapa? Ada setelah orang meninggal dunia, maka semua putus. Semua putus, Pak. Mau sudah mati, mau apa kita? Mau sholat, tidak bisa lagi. Mau zakat, lebih soal lagi. Mau haji, lebih soal lagi. Sudah mati. Maka ada amalan-amalan yang akan kita bawa dan kita terima sampai kita di dalam kubur. Yang pertama, idza mata benu adama inqata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ini yang kita harus cari, Pak. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah pemberian jariyah mengalir terus. Karena ada pemberian bukan sedekah jariyah. Contoh, Pak Imam, ini rokok. Pak Imam isap. Habis itu rokok, selesai. Selesai, cuma jadi batuk, Pak Imam. Kalau mau kasih sedekah jariyah sama Pak Imam, ini topi saya beli dari Mekah. Pakai ini. Selama dia pakai itu topi, selama dia pakai itu baju koko, selama dia pakai sholat, pahalanya sampai sama kita. Yang kasih rokok, ya. Kalau saya, kecuali saya kan merokok. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedekah jariyah, bedakan itu. Makanya dulu itu Ustaz Jalil ini termasuk lalu ketua BAS, Badan Amil Zakat. Ada namanya zakat, infak, sedekah. Ini banyak umat Islam yang belum paham. Zakat ada aturannya. Ya, zakat ada aturannya. Ada namanya nisabnya. Ada namanya haulnya. Zakat harta itu 1 tahun 1 kali. Jangan minta zakat sama orang 6 bulan 1 kali. Ya, minta satu tahun 1 kali itu zakat. Kalau zakat harta, zakat fitrah begitu juga. 1 tahun 1 kali. Berikutnya ada namanya sedekah. Infak. Infak itu anfaka yunfiku nafkatan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, dalam Al-Qur'an. Ada namanya infak. Infak itu yang mana? Infak itu suka apa tidak, rela apa tidak, ikhlas apa tidak, harus keluar. Ya, yang bagaimana itu Ustaz? Ikhlas apa tidak, rela apa tidak, harus keluar. Maka coba, mana contohnya? Periksa buku nikah kita masing-masing. Buku nikah, seorang suami berkewajiban memberi nafkah. Bukan di situ memberi sedekah, tetapi apa? Memberi nafkah lahir dan batin. Walaupun kita tidak suka lagi kita punya istri, tetapi masih status istri, kasih DP beras. Ya, saya suka lagi istri, saya suka lagi dia. Iya, tapi masih status istri toh, beras kasih, asal yang keras. Beras saja, ya. Saya tidak suka lagi. Tidak bagus lagi itu istri. Saya mau cerai. Iya, belum cerai toh? Belum, kasih dia punya uang. Itu nafkah. Kalau kita tidak keluarkan berdosa kita, Pak. Istri kita misalnya sudah lari, sudah pergi Gorontalo misalnya. Tapi belum putus dia punya status dengan kita, tetap kita kasih. Ini kan punya uang beras, ini uang bibir merah, ini uang ini, apa ini namanya? Cilatuan lebo itu kasih semua itu. Karena belum, itu namanya nafkah. Begitu juga orang ke pasar atau di BNS. Saya biasa begitu, cuma saya sadari, oh ini nafkah, infakin. Mai tuap masuk ke dalam, pergi beli apa? Kita di motor. Kita yang jaga kita punya motor toh? Kita yang jaga kita punya motor, iya. Datang-datang, prit. Apa? Parkir. Saya bilang, kau ini Pak parkir, saya yang jaga tadi. Tetapi kalau kita mau baku pantat, tidak bisa Pak. Itu namanya infak, kasih saja. Mau bapak bilang, ambil jombe ala, ambil saja semua, ambil. Tetap kita harus kasih keluar. Iya, itu namanya infak. Maka di masjid itu bukan infak Pak. Di masjid itu sedekah. Karena di masjid itu tidak pernah ditulis di masjid itu bataro celengan harus uang 10.000, uang 2.000 ditolak. Saya yakin dan percaya kalau ditulis di Masjid Tolago ini Jumat depan kosong sudah orang. Sedangkan tidak ditulis, wah la ilaha illallah. Makanya jangan heran kenapa ada orang agama sebelah cuma 20 rumah tangga di situ, dompet gereja bagus.
Orang Islam satu kampung saya nggak mati. 1000 kakak. Kenapa? Karena kita di Islam ini sedekah. Kalau di sana mereka itu bukan sedekah. Kau punya gaji berapa? 1 juta. 10%, 2%, ada semua hitungannya. Coba kita bikin sama umat Islam ini. Kalau tidak lari semua dari masjid. Sedangkan tidak dibikin begitu tuh malas ke masjid. Tapi bukan yang di sini. Sana jauh. Ya, jauh sana. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedekah. Itu ada zakat, infak, sedekah. Ini. Lalu yang mana yang akan kita sampai di kubur? Sedekah jariah. Sebagai kesimpulan tidak panjang-panjang ceramah ini. Besok baca nama lagi. Sedekah jariah. Pertama, bana masjidan. Bangun masjid. Adakah kita di Dolago ini bangun masjid sendiri? Setahu saya kalau di Parigi ini ada sana ya, Ustaz ya. Di bagian sana tuh apa? Mau utong sana. Ada haji di sana bayar DP Kopra Hama. Bikin masjid sendiri. Nah, ada juga yang barusan meninggal dunia ini di Depok. Pernah dengar Masjid Kuba Emas? Itu sudah meninggal. Kita sekarang ini setengah mati pipa dulang. Di sana satu kubahnya itu emas semua. Cari jual berapa DP barat itu emas di situ. Dia sendiri bangun masjid. Sekarang kita tidak bisa begitu. Maka apapun yang kita kasih. Saya satu segmen. Saya satu ini. Asal dicatat. Begitu semua sudah dicatat. Haji ini, masjid ini. Haji ini. Ini bapak ini seng. Bapak ini tehel. Diumumkan di masjid. Dia punya nama tidak disebut. Dia tunggu-tunggu. Aduh, tidak ada saya ini. Dia bilang mungkin dia lupa tahu. Jumat depan saja. Dibagi lagi pengumuman. Masuk ini. Namanya tidak disebut juga. Dia bilang tunggu. Minggu depan ini. Kalau dia tidak bilang lagi saya punya nama ini panitia. Persoalan ini. Tapi dia rasa-rasa dia tidak mau bilang ini. Pas waktu azan Jumat. Langsung dia ambil Tuhan. Dia ambil tuh mic begini. Langsung dia azan. Allahu Akbar, akibaru, Allahu Akibaru, Allahu Akibaru. Rupanya dia baru sumbang aki. Tidak dibilang-bilang. Dia sumbang aki. Langsung Pak Imam bilang, aduh, dapat lupa dia punya aki dan. Dia bagi Allahu Akibaru, Allahu Akibaru. La ilaha illallah, sumbangan aki. Tidak disebut. Ya. Sekarang kalau bagaimana caranya? Tanya, Pak, saya mau sebut kamu punya nama? Karena ada juga biasa begitu, saya tidak usah taruh sebut namaku. Tulis itu hamba Allah saja. Tapi dia perasaan, mana hamba Allah tidak dibilang-bilang ini. Sama juga tidak ikhlas itu. Ya, kalau tidak mau ya ini, tahu saya ditulis mau hamba Allah kah hamba apa tidak usah. Taruh saja di masjid. Kan begitu. Kalau mau ditulis sebagai pertanggungjawaban ditulis pertanggungjawaban imam masjid. Karena beberapa masjid di Parigi dalam kota sudah ada terindikasi uang masjid bocor. Na'udzubillah min zalik. Nggak usah disebut masjidnya, berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak bisa bangun masjid, kita bangun apa? Mushafan. Kita ada uang, mau bikin apa ini? Pak Imam, tehel soal lengkap semua ini, tidak lagi mau dibeli. Apa saya mau sumbang di masjid? Pergi saja ke Parigi sama Fuad sana di pelabuhan, beli Al-Quran. Tulis di situ wakaf. Artinya kalau sudah dia tulis wakaf, ini Quran baca di masjid. Tidak boleh dibawa pulang. Ada orang sekarang baca Quran di masjid, apalagi dia lihat baru, dia bawa pulang ke rumah. Berdosa itu Pak. Barang masjid itu, wakaf tak tulis itu. Ini kalau di Parigi ini cuma wakaf Quran. Kalau di Auma, tanya sejali tanya semua ini. Di Auma itu wakaf asbak rokok. Rupanya dorong di Auma, kalau ini upacara sama antara baca rama ini dorong gos juga ngerok. Dalam masjid, tapi ayat asbak. Asbak itu tulis wakaf. Ini bukan cerita, coba tanya. Tahun 2015 saya pergi ceramah di sana. Pergi bulan puasa. Babuka di mana waktu itu babuka? Sampai di Auma, so sambayang. Tiada kesempatan merokok. Ya? Sambayang. Habis sambayang langsung suruh ceramah. Begitu sementara ceramah, habis sama yang isya itu, itu asap rokok.
Macam apa dalam masjid? Subah kabut. Dia tidak tahu ini penceramah Abu Dohan, kasihan. Tinggal keluar air liur. Saya bilang tunggu kamu Tunggu kamu. Pas habis sembahyang tarawih, saya baca doa, habis witir, saya bilang jangan dulu pulang. Kalau ada yang pulang sini dulu. Bapak Ustaz, kamu saya mau balas dulu. Merokok dulu orang 2 jam merokok di sini. Dorong temani juga. Ditulis itu wakaf rokok. Wasbak itu ditulis wakaf. Nah itu. Jadi kita beli Quran. Ketiga, yang kita bisa jaral mak. Sekarang ini PAM mengalirkan air. PAM setengah mati. Kalau mau dapat pahala, air. Ada sumur. Ini sumur. Siapapun yang minum silakan ambil ini air. Air itu hukumnya air sumber kehidupan. Haram hukumnya jual air. Haram. Cuma orang bilang Ustaz aqua beda. Aku kan dari pabrik. Ada punya. Ini yang maksudnya saya aus leh. Ada air di rumahmu yang kau masak? Boleh 1.000 satu gelas. Uang haram. Tidak boleh jual air. Tidak boleh dijual itu air. Maka barang siapa yang menyediakan air, selama air itu dipakai, apalagi taruh di masjid, sudah pengurus masjid saya yang bayar PAM. Saya yang bikin akang itu gen apa namanya? DAP. Saya yang beli. Ini tidak. Sebenarnya aturannya DAP, orang mau sumbang. Ini di akhirat kemarin 1 bulan lalu, DAP masjid diambil. DAP masjid dicuri. Di akhirat, la ilaha illallah. Saya punya naijin begini saya. Besoknya saya tanya anak-anak, kenapa? Hilang masjid Anda Ustaz, la ilaha illallah. Baru paham tidak berjalan. Besok paginya balapor lagi dari Alia. Alia punya juga dicuri. Saya bilang mudah-mudahan. Maksudnya mudah-mudahan dia dapat hidayah maksudnya. Bayangkan ini harusnya kita taruh masjid diambil. Ya ilaha illallah, bagaimana bobroknya sudah kita. Inilah kalau pendidikan agama tidak ada. 3, yang berikutnya tidak mampu itu yang keempat. Kita bisa mendapatkan namanya sedekah jariah dengan cara apa? Menanam. Tanaman Pak. Apapun kita punya profesi. Pedagangkah kita? Ustadzkah kita? Apakah kita punya profesi? Pegawai kita? Harus bertanam Pak. Harus ada yang ditanam tanaman. Yang dipilih tanaman yang ada buahnya. Itu sedekah jariah. Sekarang ini, saya ini dan saya punya adik-adik yang orang makan langsat, rambutan, itu bukan orang yang tanam. Saya punya abah yang tanam di kayu pokok, sekarang orang yang makan. Selama kita makan, pahalanya sama dia yang sudah meninggal dunia. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu, sudah ada tanaman tidak? Ya, tanaman itu biar ibu-ibu harus ada tanaman ya Allah. Niatkan begini. Ya Allah, saya tanam ini mangga. Kalau dia berbuah ya Allah, saya niatkan untuk burung, dimakan oleh burung, sedekah jariah. Dimakan oleh anak-anak, orang lempar, sedekah jariah. Kurang dorang itu. Sedekah. Dia tanam 2 pohon. Pas tanam 2 pohon, babuah. Begitu babuah datang om, bisa minta mangga? Oh yaudah, ingat dia punya janji lalu itu. Dia bilang boleh, tapi jangan ini muka, ini dodor Manado ini. Sana yang di belakang sana, Gumbali sana itu. Yang Gumbali. Nah ini, Masya Allah. Mau sedekah, dodor dijual. Dodor Manado yang manis dijual sana. Yang Gumbali ambil saja. Taruh di karung. Begitu kita Pak. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu dalam Al-Quran. Kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan selama kalian tidak memberikan apa yang paling kalian cintai. Haji Amin ini istri suruh beli ikan batu. Istri sudah bikin dia punya apa sana? Dia punya resep-resep campuran. Ini Haji Amin bapikul ini ikan batu. Orang bilang gagal itu ikan batu. Dia bilang nggak suka. Iya, ambil semua jo. La ilaha illallah. Kalau karena kita, na'udzubillah min zalik. Baru le Ustaz, bagus Ustaz punya topi. Jangan yang ini le. Baru saya beli ini. Ada yang di rumah sana yang sok kena air hujan. Soba kuning. Ini pelajaran buat kita juga. Pak Imam bakasih mandi. Pak Imam bakasih ini. Akhirnya begitu selesai acara, kasih turun barang. Kita anak-anaknya pilih, jangan dulu. Pilih dulu, mana sarungnya mama ini? Sarungnya papa, ini. Yang bagus ini untuk orang ini. Kalau yang so tali-tali itu Pak Imam. Astagfirullahaladzim.
Mana jasnya papa yang bagus? Ini jas yang bagus, oh saya mau pakai. Kalau mau kasih sedekah orang yang meninggal dunia, yang paling bagus kasih Pak Imam. Yang paling bagus itu, bukan yang sudah jahat itu yang dikasih. Banyak kesian sekarang itu. Baru saya tahu, kalau saya bicara menceramah, Pak Imam, yang orang kasih, iya Ustaz. Ustaz tahu dari mana? Itu semua kuning-kuning. Oh iya. La ilaha illallah, mudah-mudahan kita bukan di Dolago sini, jauh juga. Oh sana di Holland. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anak. Yang kedua, anak yang berdoa. Anak yang berdoa tidak akan didapat kalau kita tidak isi pendidikan agama. Di Dolago ini ada Al-Khairat, ada Ustaz sama Ustaz Jalil. Kenapa kalau kita dikasih masuk di sana? Ya? Kasih masuk di sana, kita punya anak-anak. Supaya apa? Supaya masuk sanawiyah Al-Khairat tidak susah lagi. Sekarang kita bilang begini, oh tidak bagus di Parigi sini, ya lebih bagus kasih sekolah anak itu sana, di Jawa, di sana, di Sumatera, di ini. Parigi tidak berbobot. Bagaimana berbobot Pak? Yang dikasih masuk di Al-Khairat kalau 3 anaknya, mana yang paling bodoh? Itu yang dikasih masuk di Al-Khairat. So betul Abah dari dulu bilang Al-Khairat itu bengkel. Yang rusak-rusak dikasih taruh di Al-Khairat. Naduk ruak doyong popo. La ilaha illallah. Betul tuh ibu. Ya. Oh saya punya anak 3 Ustaz. Ini yang pintar menghafal ini. SMA dia ini. Oh fisika ini, geografi. Hebat dia. Baru yang satu ini, oh ini di anu saja ini. SMK. Baru yang satu ini, aduh nak doyong popo itu Ustaz. Taruh di Al-Khairat saja. La ilaha illallah. Baru mau cari ustadz yang hebat, tidak bisa Pak. Mau saya mati tuh, mau mati bapak diri tuh guru di Al-Khairat sana kalau yang bodoh-bodoh ditaruh. Di Jawa beda. Kenapa Jawa itu dia punya keluaran pesantren Jawa, hafal kitab, hafal Quran? Karena orang Jawa, mohon maaf, mana yang paling pintar itu yang ditaruh di pesantren. Tak balik kita di sini ini. Tapi bukan orang di sini juga, oh sana jauh juga. Ya mudah-mudahan lah ya. Kasih yang paling pintar Bu. Kalau kasih pintar yang paling pintar anak-anak kita taruh di Al-Khairat sana. Sama Ustaz Jalil. Setelah itu bawa giring ke Sanawiyah. Ada Ustaz Daud di sana Poima. Insya Allah keluar alumni Al-Khairat yang begini Pak. Pintar karena di sana menghafal. Ya di Al-Khairat itu menghafal. Mulai dari zaman Abah guru tua itu Abah menghafal di Al-Khairat itu. Ya Babul Kalam, Al-Kalam, Wal-Abdul Murakab. Banyak sampai 3 tahun tamat. Babul Kalam tidak habis-habis. Satu bab saja itu tidak habis-habis dia hafal 3 tahun. Kenapa itu? IQ jongkok. IQ yang bagus kasih bagus Pak ya. Baru bilang oh Al-Khairat tidak berkualitas. Bukan tidak berkualitas. Yang kita tidak berkualitas. Ya. Mudah-mudahanlah kita doakan. Saya tidak panjang-panjang ceramah ini. Karena besok mau ceramah lagi. Jangan jadikan Al-Khairat bengkel ya. Ya mudah-mudahan begitu. Ini saja barangkali dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita doakan semoga almarhum bapaknya Reni ya. Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan keluar, terangi alam kuburnya insyaallah. Kalau ada dosanya, salahnya, hilafnya sama kita, mari kita maafkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dirahmati Allah.